Di pemirsa, saat ini adalah kondisi terkini di sidang PK Sakatata, di mana dari tim kuasa hukum Sakatata sedang ingin melampirkan surat undangan dari saksi-saksi yang tidak hadir di dalam persidangan PK Sakatata. Untuk sidang hari ini adalah sidang kelima dari sidang PK Sakatata, di mana hanya ada satu saksi ahli yang diperiksa, yaitu Profesor Dr. Muzakir yang merupakan ahli hukum pidana. Pada saat dalam persidangan PK Sakatata sempat dipertanyakan dari tim kuasa hukum Sakatata, dan Profesor Dr. Muzakir ini sempat menyampaikan bahwa untuk kunci pembuktian dari kasus ini sebenarnya adalah kondisi korban. Di mana sebelumnya baik dari jaksa ataupun tim kuasa hukum sempat mempeributkan ataupun mempertanyakan alat bukti. Dan pemirsa, sama-sama kita akan saksikan keterangan dari Profesor Dr. Muzakir usai sidang yang ada di layar televisi Kak. Itu contoh yang saya kutip-kutip bahwa kasus di Garut itu adalah dia adalah mana yang kealpaan, mana yang kecelakaan, mana yang pembunuhan berencana. Jadi berbeda. Ini juga sama mestinya. Ini jenazah itu akan bisa dibuktikan bahwa jenazah itu karena apa gitu. Itu ahlinya adalah kedokteran. Poin kedua yang menariknya adalah saksi. Bapak saksi bilang bahwa saksi utama itu wajib dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan dalam faktanya kasus ini si saksi itu hanya dibacakan. Oh, nggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dialah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini hakim wajib hadirkan, dan kalau dia membangkang hakim maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Ada uji silang, ada kalimat uji silang tadi. Penandatanganan berita acara satu-satu ya, dari pertama dari Dr. Farhad. Saka, Mas, Saka dulu. Saka. Kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan saat? Ya, hakim itu nanti pertanggungjawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya yang ada. Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh dititik oleh pelapor, juga tidak boleh. Putusan cacat ini nanti bisa dijadikan hukum tidak Pak bagi terpidana? Ya, bagi terpidana lain menurut saya tidak harus novum, tapi bagi terpidana lain automatically kalau misalnya diterima bahwa putusan itu bukan pembunuhan terhadap yang lainnya, langsung automatically dia harus bebas. Kalau mencabutkan keterangan saksi Pak tadi Pak? Gimana? Mencabutkan keterangan saksi tadi? Oh boleh, karena keterangan saksi kalau diberikan pada saat itu dalam posisi dia dipaksa, tadi istilah bahasa saya paksaan fisik non fisik, itu bisa dicabut. Tadi asal dibuktikan, dia kalau bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan bagaimana? Karena pemeriksaan di ruang tertutup, kadang-kadang dia dua mata gitu. Maka cukup aja dengan membuat statement namanya sumpah atau apa namanya harus dibuat di atas sumpah. Maka pengalaman saya bawa lagi ke notaris, disumpah dulu, terus kemudian dia memberi keterangan disahkan oleh notaris. Baru menjadi alat bukti dalam proses ini, diperiksa kembali, sumpah kembali. Prof, melihat putusan ini sudah ingkrah dan ada kesalahan prosedur di awal dan sebagainya, apakah ini juga menjadi bukti bahwa ada kehilafan hakim dalam putusan? Ya, kalau menurut saya kehilafan hakim dalam proses itu. Teknik pembuktian, prosedur dan sebagainya, ada unsur kehilafan hakim. Dan lahirlah tadi kalimat yang saya kaget juga, baru dengar ini tadi pertanyaan bahwa pertimbangan terhadap A adalah dicelurit, terhadap B adalah retak kepalanya. Itu sudah nggak bisa. Itu karena apa? Mengabaikan alat bukti forensik pada tahapan awal. Tapi bisa ada sanksi nggak sih? Siapa Pada hakim?
Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa hakim itu kan tidak bisa sanksi. Nanti kalau dia mau jadi hakim agung ya kita tulis bahwa supaya dia keberatan karena putusan terkait dengan masalah kasus Cirebon Vina itu ya kita ajuin keberatan. Keberatannya kemana? Nanti langsung aja ke DPR. Kalau DPR nanti pas mau memutus disodorkan itu, dok ya dibatalin dia, atau paling tidak dia tidak diterima. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ya pemirsa, beberapa saat lalu kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari Profesor Dr. Muzakir, di mana sebenarnya untuk alat bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Vina dan Eki adalah korban pembunuhan adalah kondisi dari jasad korban itu sendiri. Dan saat ini merupakan proses penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Satu persatu dari tim kuasa hukum pengacara Saka Tatal mendatangi ataupun mendekati hakim ketua untuk membubuhkan paraf ataupun tanda tangan mereka mengenai berita acara persidangan pada hari ini. Itu merupakan sidang kelima dari sidang PK Saka Tatal. Jika kita review kembali dari persidangan pemeriksaan saksi ahli Profesor Dr. Muzakir, sudah disampaikan berkali-kali oleh Profesor Dr. Muzakir bahwa untuk kunci pembuktian dari kasus ini adalah sebenarnya dari kondisi korban. Selain dari kondisi korban, Profesor Dr. Muzakir juga menyatakan bahwa alat bukti pembunuhan, jika memang benar ini adalah kasus pembunuhan, bisa dilihat dari alat bukti yang ada dan juga alat elektronik. Dan untuk kekisruhan mengenai saksi yang sempat mencabut laporan ataupun ada yang tetap mempertahankan laporannya, menurut Profesor Dr. Muzakir ini sebenarnya dari kesaksian para saksi ini tanpa ada alat bukti tidak bisa sesungguhnya untuk dijadikan alat bukti kasus pidana. Dan ketika saat ditanya berkali-kali mengenai proses PK yang sedang diajukan oleh Saka Tatal, Profesor Dr. Muzakir sempat menyampaikan untuk proses PK ini sendiri bisa jadi ini memperlihatkan bahwa jika memang benar tidak ada alat bukti yang bisa membuat Saka Tatal ini sebagai tersangka ataupun terdakwa, namun dalam pengadilan menunjukkan bahwa Saka Tatal bersalah, bisa jadi kekhilafan terjadi pada hakim dan bukan pada penyidik ataupun pada jaksa penuntut umum. Dikarenakan memang seharusnya menurut Profesor Dr. Muzakir ini kekhilafan karena hakim tidak bisa ataupun tidak memeriksa alat bukti yang ada pada saat pengadilan. Dan pemirsa, untuk melihat situasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami Camar Haenda di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Camar, apa ada fakta yang menarik di dalam persidangan tadi? Ya, baik, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Tadi seperti yang sudah Anda rangkum dan juga sampaikan, benar sekali sejumlah fakta menarik ini berhasil diutarakan di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum oleh Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana. Secara garis besar bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Muzakir ini mengamini ataupun juga selaras bersama dengan ahli-ahli sebelumnya yang juga sudah menyampaikan adanya ketidaksesuaian fakta-fakta yang ada beserta dengan konstruksi permasalahan dan juga rentetan peristiwa.
Tadi poin yang paling bisa digali adalah berkaitan dengan pembuktian motif yang berdasarkan kepada rentetan peristiwa. Seperti diketahui bahwasanya kuasa hukum Sakatatal mengaku dan juga mempercayai bahwasanya hanya ada satu TKP yakni di Jembatan Talun dan hal tersebut adalah murni kecelakaan tunggal. Dalam BAP sebelumnya yang pertama kali adanya pelaporan, pada saat itu memang yang dilaporkan adalah adanya kecelakaan tunggal, namun akhirnya berubah menjadi pembunuhan. Sementara untuk rentetan peristiwa dari TKP 1, 2, dan juga 3, adanya pengejaran, kemudian juga adanya pembunuhan serta pemerkosaan, ini memang tidak bisa dibuktikan secara konkret karena tidak berlandaskan kepada scientific crime investigation yang disampaikan oleh Susno Duwaji selaku ex-Kabarreskrim Polri kemarin sebagai ahli. Dan hal tersebut tentunya melemahkan dari bukti-bukti ataupun juga hal-hal yang sudah disampaikan di BAP sebelumnya. Seperti tidak adanya CCTV, tidak ada orang yang secara langsung ataupun juga saksi mata langsung yang melihat kejadian tersebut, dan juga tidak adanya penyelidikan seperti sidik jari ataupun adanya indikasi pemerkosaan, kalaupun memang ada sperma, tidak tahu sperma siapa. Jadi memang hal-hal tersebutlah hasil visum yang tidak lengkap. Ini konstruksi permasalahannya menjadi kabur ataupun juga buyar. Dan selanjutnya adalah berkaitan dengan dakwaan mengenai memperkosa secara bersama-sama. Tidak dijelaskan bagaimana hal-hal yang telah dilakukan. Terlebih lagi kemarin Arista kalau kita kaitkan dengan ahli-ahli sebelumnya menyebutkan bahwasanya hingga dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat masih ada komunikasi antara Widi, yakni teman ataupun sahabat dari Vina, dengan Vina melalui gawai begitu, dan hal tersebut ini bertentangan dengan BAP sebelumnya di mana pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sudah terjadi peristiwa kejar-kejaran dan juga percobaan pembunuhan. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya adanya kecacatan ataupun juga kesalahan prosedur, kehilafan hakim yang disampaikan tadi berkaitan dengan penyelidikan yang tidak sah dikarenakan tidak adanya pemeriksaan awal di saat adanya BAP tersebut. Kemudian juga proses hukum yang tidak sesuai, yakni proses hukum yang harusnya diterapkan adalah proses hukum yang berlandaskan kepada hukum acara peradilan anak, karena Sakatatal ini pada waktu kejadian ataupun juga pada tahun 2016 bulan Agustus ini masih berusia 15 tahun ataupun juga di bawah umur, sehingga tentunya ada pendekatan-pendekatan dan juga penyesuaian yang berbeda dengan tindak pidana untuk orang dewasa. Hakim juga tadi sempat bertanya mengenai sejumlah fakta-fakta yang disampaikan oleh ahli, dan salah satunya adalah fakta-fakta hukum harusnya menjadi dasar dari seorang hakim untuk bisa memutuskan suatu perkara dan bukan berlandaskan kepada opini publik. Jadi memang temuan-temuan fakta ini yang perlu dicek kembali ataupun juga diperiksa kembali sampai akhirnya pada putusan perkara. Kemudian juga berkaitan dengan saksi. Jadi memang ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Jadi tidak hanya mendengar, tapi juga harus melihat dan juga merasakan secara langsung peristiwa tersebut terjadi. Sementara seperti kita ketahui bahwasanya dalam kasus ini AF ataupun DD hanya mendengar dari A, B, C, D dan sebagainya. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan yang luar biasa bagi hakim untuk menentukan apakah peninjauan kembali Sakatatal ini akan diterima atau tidak. Karena dari keseluruhan ahli yang hadir, baik kemarin ada 5 ahli dan juga hari ini dilengkapi oleh Profesor Muzakir yang disampaikan oleh Farhan Abbas, ini menjadi pelengkap dan juga wrapping atau bagaimana nantinya keseluruhan dari putusan tersebut ini bisa diperkuat oleh pernyataan-pernyataan dari para ahli sesuai dengan bidangnya, terutama untuk ahli hukum pidana yang saat ini seluruhnya sudah memberikan keterangannya. Diharapkan ini bisa menguatkan novum-novum yang sebelumnya ditolak oleh jaksa penuntut umum dikarenakan tidak relevan dan juga tidak adanya bukti tambahan. Dan kemarin Alista, saya mencoba untuk mengulas kembali bukti berkaitan dengan foto Vina yang setelah terjadinya peristiwa tersebut kami dapat sampaikan meskipun tidak bisa dihadirkan di layar kaca, foto Vina, baju yang Vina pakai sama dengan baju yang dipakai oleh Widi. Artinya hal ini mengindikasikan dan juga menjelaskan bahwasannya
adalah merupakan sebuah fakta yang ada pada novum bahwa Vina ini sering menginap di rumah temannya dan salah satunya adalah Widi. Kemudian pada hari kejadian ini Vina sempat meminjam baju Widi untuk berkencan bersama dengan Eki. Dan bukti ataupun juga foto tersebut telah diserahkan kepada hakim untuk nantinya diakurasi dan juga menjadi bahan pertimbangan oleh hakim, sehingga bantahan-bantahan yang telah disampaikan melalui novum ini betul-betul bisa disampaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tidak adanya objek utama atau juga tersangka utama dalam kasus ini, sehingga jika tidak ada tersangka utama di mana ada 3 nama DPO yang hilang termasuk Peggy alias Peron atau Peggy Setiawan yang sudah memenangkan pra-peradilan, tentunya ini bisa membuat pertimbangan hakim jika tidak ada tersangka utama maka tidak ada tersangka pendamping yang saat ini masih mendekam ataupun terpidana yang saat ini sudah. Ya, gitu ya dari termohon. Jadi ya pemirsa, beberapa saat lalu Hakim Ketua yaitu Rizka Yunia sudah menutup persidangan sidang PK Sakatatal pada hari ini. Dan di layar televisi Anda saat ini Anda melihat dari tim kuasa hukum menghampiri jaksa penuntut umum untuk bersalaman, dan saat ini juga rekan-rekan media tengah mengejar jaksa penuntut umum untuk meminta keterangan mengenai persidangan hari ini, yaitu dengan menghadirkan saksi ahli hukum pidana yaitu Profesor Dr. Muzakir. Saya review kembali pemirsa untuk persidangan pada hari ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami, Camar Henda, yang berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, untuk proses pembuktian dalam pembuktian penyidikan terhadap perkara pembunuhan Vina dan Eki. Ini penyidik menjalani proses penyidikan bisa dikatakan dalam kekuasaan eksekutif ataupun dalam pengaruh kekuasaan eksekutif, di mana seharusnya penyidik tunduk dalam sumpahnya demi keadilan dan mereka seharusnya terbebas ataupun merdeka dari kekuasaan manapun. Untuk kasus ini dikarenakan dari jaksa saya ralat untuk dari tim kuasa hukum ini sempat menanyakan keikutsertaan ataupun adanya tendensius dari Ibtu Rudiana, di mana sebagai pelapor dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seperti kita ketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayahanda dari Eki. Dan yang menjadi sorotan adalah penyebab kematian yang berbeda-beda. Di satu sisi ada yang mencatat bahwa dari hasil laporan Ibtu Rudiana, Vina Eki meninggal dikarenakan adanya kasus pembunuhan. Namun di sisi lain dari sejumlah saksi ini melihat bahwa Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Dari penyebab kematian yang berbeda-beda, menurut Profesor Dr. Muzakir seharusnya penyidik mencari tahu terlebih dahulu penyebab tunggal kematian. Karena penyebab kematian ini hanya satu dan tidak mungkin ada 2 opsi ataupun 3 opsi dari penyebab kematian itu sendiri.